Rumah ini dihuni oleh seorang ibu dan putrinya yang menginginkan suasana rumah yang hangat dan nyaman. Awalnya rumah ini kelihatan gelap dan terasa lembab karena pencahayaannya itu minim serta strukturnya itu sudah tua. Jadi kami merubah beberapa layout di rumah ini untuk lebih terbuka dan memasukkan pencahayaan alami, serta memperluas beberapa ruangan di area rumah ini. Kita mulai dari fasad rumahnya. Di sini klien menginginkan fasad rumah yang lebih modern dari sebelumnya dan membutuhkan beberapa space yang lebih luas seperti garasi. Rumah ini menggunakan roster di area teras untuk privasi bagi penghuni namun tetap memasukkan cahaya alami. Selain itu, terdapat akses masuk berupa pintu kecil yang memudahkan sirkulasi sehingga lebih efisien. Ayo masuk ke dalam. Kita masuk. Nah, sebenarnya rumah ini tuh nggak begitu besar. Nah, tapi kita buat pas pertama kali masuk itu ceilingnya kita tinggiin biar kelihatan rumahnya tuh lebih luas gitu. Sebelumnya, ruang tamunya terlihat padat dan sempit karena banyaknya motif dan bentuk, sehingga kami ubah menjadi seperti ini. Ini yang kita ubah tuh sebenarnya finishing lantai sama dinding. Ini kita pakaiin wall panel dari PVC. Yang kita finishing HPL. Kalau furniturnya masih sama sih sama existingnya. Karena masih cocok juga warna hijau-hijau. Dindingnya kita bikin semuanya warna putih biar emang makin kelihatan luas dan terang gitu. Kalau masuk lebih dalam lagi, nah ini layoutnya kita ubah total. Tadinya area tengah ini kesekat dengan dinding menuju jemputan di belakang. Sekarang kita bongkar dinding untuk jadi dapur, taman kecil, dan laundry di atas. Di area living room terdapat bukaan yang terhubung dengan taman terbuka di tengah rumah untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan cahaya alami. Kondisi awal rumah ini cukup padat dan gelap akibat terbatasnya akses cahaya alami. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami menambahkan skylight sepanjang area living room. Elemen ini tidak hanya membawa cahaya alami masuk ke dalam rumah, tapi juga mengubah karakter ruang menjadi lebih terang, hangat, dan terbuka. Pada area ini terdapat balok existing yang kami makeover menggunakan multiplex finishing HPL. Kita tetap mempertahankan furnitur existing yaitu meja makan sama kursi-kursinya. Cuma emang kita ubah tempatnya aja jadi di sebelah sini dan dekat sama dapur yang baru. Karena kita lanjut ke dapur yang lumayan ikonik nih teman-teman karena warnanya hijau. Sebelumnya, dapur kurang berfungsi maksimal karena banyak alat elektronik yang diletakkan di meja begitu saja. Karena itu, kami mengoptimalkan setiap sudut ruang agar seluruh peralatan masak tertata dengan baik, sehingga dapur terasa lebih rapi, fungsional, dan efisien sesuai kebutuhan klien kami. Itu di sini ada kita sediain area storage buat tirisan piring setelah menyuci. Ini konsepnya kita buat pocket door ya, jadi ini bisa dibuka. Takut kelihatan berantakan, ini area ini bisa ditutup lagi gitu. Atas dulu ya. Oke. Mezanin di lantai 2 kami manfaatkan sebagai laundry room dan area penyimpanan, sehingga aktivitas servis terpusat di satu area dan lantai 1 tetap terlihat rapi. Pada area kamar utama, kami menghadirkan tampilan baru yang lebih modern dengan suasana yang hangat dan nyaman untuk mendukung kualitas istirahat yang lebih baik. Oke, jadi kita di master bedroomnya emang sebenarnya nggak begitu luas ya ruangannya, makanya sebenarnya fokus dari kamar ini tuh cuma area istirahat aja, sama paling ya meja rias di sebelah sini. Di kamar-kamar itu emang nggak pakai lampu yang di tengah satu gitu, karena itu kan nanti kelihatan terang banget ya. Sedangkan kalau tidur itu kita pengennya yang lebih yang nyaman gitu kan. Di sini kita itu pakai panel ya buat sekeliling dinding kamar. Ini kita pakai panel PVC, kita finishing sama HPL. PVC itu kelebihannya adalah dia lebih tahan terhadap lembab karena rumah ini kan cukup lembab ya sebelumnya. Jadi kita pakaikan panel itu bahan dasarnya PVC. Hanya ada satu kamar mandi ya, tapi kamar mandinya itu connecting.
antara kamar utama sama ruang living room di tengah. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk area kamar mandi itu kita full menggunakan keramik dan granit. Jadi di area yang kita bagi jadi dua nih, untuk area yang atas itu kita pakai Venus tiles yang olive. Terus yang area bawah ini kita pakai granit tile motif terrazzo dari Niro. Sedikit skylight kita kasih ke kamar mandi agar kamar mandinya itu kalau dari pagi sampai siang nggak perlu pakai lampu. Oke, berikutnya ini ada salah satu request dari klien yang membutuhkan storage pakaian yang lebih besar dan banyak lagi. Jadi kita di sini membuat walk-in closet. Nah, untuk walk-in closet ini kita menggunakan sliding door dengan konsep pocket door. Jadi pintunya bisa digeser dan disembunyikan ke belakang kabinet seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi pintunya itu bisa dimasukin ke samping lemari. Jadi dengan menggunakan pocket door ini, area walk-in closet, area dalamnya itu jadi lebih luas. Selanjutnya kita lihat untuk kamar anaknya ya. Jadi untuk kamar anaknya ini sebenarnya cukup simpel. Nah, berikut adalah kamar existing. Permintaan utama dari klien adalah menghadirkan ruang yang dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan aktivitas anaknya. Di sini ada area tidur, terus ada area untuk dandan ya di sini untuk rias, dan di sini ada area untuk kerja. Untuk area depan ini kita cukup simpel aja di area kamar anak. Jadi sekeliling dindingnya itu pakai cat warna putih. Terus di sini ada headbednya, pakai multiplex finishing HPL. Terus di area sampingnya ini ada side table yang bisa buat misalnya naruh HP, naruh peralatan-peralatan. Nah, itu dia house tour proyek kita kali ini. Ruang favorit kalian yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di house tour berikutnya. Dadah! Ngobrol aja nggak sih, Jess? Emang ini penyiram tanaman nanti anti kucing?